Berikut narasi lengkapnya. Kabar soal Shin Tae-yong kena sanksi dari KFA langsung membuat banyak pendukung sepak bola Indonesia kaget. Nama STY masih sangat dekat dengan publik Indonesia. Apalagi belakangan ia sering dikaitkan dengan kemungkinan kembali bekerja di level klub. Karena itu, begitu muncul kabar sanksi dari Korea, pertanyaan pertama yang langsung muncul adalah, seberapa serius keputusan ini, dan apakah dampaknya bisa merembet sampai ke Indonesia? Yang perlu dipahami dulu, isu ini berangkat dari ranah Federasi Sepak Bola Korea. Jadi konteks awalnya bukan Liga Indonesia, bukan Persija, dan bukan keputusan dari PSSI. KFA sebagai federasi punya mekanisme disiplin sendiri, mulai dari pemeriksaan, pemberian keputusan, sampai penerapan sanksi. Inilah yang membuat kabarnya terdengar berat, karena menyangkut otoritas resmi di negara asal STY. Narasi yang beredar mengarah ke persoalan di sepak bola Korea, terutama dikaitkan dengan urusan Ulsan. Di titik ini, visual yang paling aman bukan menggambarkan kekerasan atau adegan fisik, melainkan suasana tegang di lapangan latihan, pemain menunduk, dan pelatih berada di tengah tekanan. Intinya, isu ini bukan soal pertandingan biasa, tetapi soal dugaan pelanggaran disiplin yang kemudian masuk ke meja federasi. Lalu kenapa publik Indonesia ikut ramai? Karena nama STY sempat dikaitkan dengan Persija dan sepak bola Indonesia. Begitu ada kabar sanksi, orang langsung menghubungkan dua titik, keputusan KFA di Korea, dan kemungkinan karir STY di Indonesia. Pertanyaannya bukan hanya apakah Persija berminat, tetapi apakah ada hambatan administratif yang bisa membuat rencana apapun menjadi lebih rumit? Bagian paling penting ada di wilayah berlakunya sanksi. Kalau sanksi itu hanya berlaku di yurisdiksi sepak bola Korea, maka dampaknya ke luar negeri bisa berbeda. Namun kalau ada mekanisme yang membuat sanksi itu diakui lintas federasi, ceritanya bisa berubah. Karena itu, sebelum menyimpulkan STY aman atau terancam, publik perlu membedakan antara hukuman lokal, aturan federasi, dan pengakuan internasional. Di sisi lain, klub manapun tidak bisa berhenti hanya karena rumor atau isu regulasi. Latihan tetap harus jalan, persiapan musim tetap berjalan, dan pemain tetap membutuhkan arahan yang jelas. Kalau Persija benar-benar sedang menimbang sosok pelatih besar, mereka harus memastikan semuanya bersih dari sisi aturan. Sebab di sepak bola profesional, keputusan teknis dan kepastian legal harus berjalan bersama. Semakin besar nama pelatih, semakin besar juga tekanan medianya. STY bukan figur biasa untuk publik Indonesia. Ia punya pendukung, punya kritik, dan punya sejarah emosional bersama timnas. Karena itu, satu kabar dari Korea bisa langsung berubah menjadi perdebatan panjang di media sosial. Disinilah klub dan federasi harus berhati-hati. Jangan sampai rumor lebih cepat bergerak daripada fakta resmi. Jadi kesimpulannya, sanksi KFA terhadap STY perlu dibaca dengan hati-hati. Ini kabar besar, tetapi dampaknya ke Indonesia bergantung pada detail aturan dan wilayah berlakunya sanksi. Kalau hanya berlaku di Korea, peluang bekerja di luar negeri mungkin masih terbuka. Tapi kalau ada pengakuan lintas federasi, situasinya bisa jauh lebih serius. Menurut kalian, STY masih aman untuk melatih di Indonesia, atau justru mulai terancam?